tidak. Dan saya secara pribadi menyatakan semua pernyataannya Saifuddin Ibrahim ini adalah bukan representasi orang Kristen. Dan saya pun berani mengatakan itu pun bukan representasi suara murtadin secara keseluruhan, walaupun dia mengatakan punya gereja murtadin, tapi banyak juga murtadin yang mengatakan bahwa sejak kapan dia menjadi pemimpin para murtadin. Oke, saya nggak mau bahas di situ, tapi yang jelas semua yang dikatakan Saifuddin Ibrahim bukan representasi umat Kristen. Jadi umat Islam mohon jaga diri, serahkan kepada yang berwajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua yang saya cintai. Kali ini kita akan merespon lagi pernyataan-pernyataan dari pendeta Saifuddin Ibrahim. Pertanyaan kita selama ini sudah terjawab ya. Ternyata memang betul pendeta Saifuddin Ibrahim ini juga dikecam oleh temannya sendiri sesama pendeta begitu ya, yang pemikirannya berbeda. Dan saya tambah meyakini bahwa Saifuddin Ibrahim ini memang menyimpang dari ajaran Kristen yang sebetulnya. Saya tidak tahu ada motif apa Saifuddin Ibrahim sampai melakukan hal seperti ini, menimbulkan kekacauan. Dan saya sangat respect sekali kepada pendeta-pendeta yang ada di IKIM dengan singkatan Iman Kristen Indonesia Menjawab. Saya respect sekali, terutama yang di awal tadi video sudah saya tampilkan. Beliau seorang pendeta mengklarifikasi bahwa Saifuddin Ibrahim bukanlah representasi dari umat Kristen atau pendeta-pendeta Kristen. Bahkan beliau juga berani mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim bukanlah representasi dari murtadin secara keseluruhan. Jadi itu memang pribadi Saifuddin Ibrahim sendiri ya, tidak ada ajaran kekristenan seperti itu. Dan banyak sekali yang tadinya bertanya-tanya itu apakah ada misionaris atau bagaimana seperti itu. Ada upaya untuk mengkristenkan Indonesia. Ternyata Saifuddin Ibrahim ini mungkin dia hanya mencari sensasi atau mencari panggung lah ya, istilahnya begitu. Dan saya senang dia berada di Amerika dan harapan saya tidak kembali lagi ke Indonesia. Kalaupun toh kembali lagi ya tetap hukum harus berjalan seperti itu ya. Karena tindakannya sudah melanggar hukum. Jadi perlu untuk diproses, jangan sampai dibiarkan. Bahkan dalam satu video yang diunggah oleh IKIM, ini akunnya. IKIM itu Iman Kristian Indonesia Menjawab. Di situ dikumpulkan pendeta-pendeta membahas yang disampaikan oleh Bapak Ade Armando terkait tentang pernyataan dari Saifuddin Ibrahim. Mengatakan Saifuddin Ibrahim ini ya sempit pemikirannya begitu ya. Sempit pemikirannya. Bahkan Ade Armando mengatakan ini mungkin orang yang seperti Saifuddin Ibrahim ini ya bisa dikatakan orang yang radikal kalau di kalangan Islam lah istilahnya begitu ya. Dan ternyata itu mendapat dukungan yang bagus dari para pendeta. Di antaranya ini satu pendeta yang salah satunya saya menyimak dan saya setuju dengan pernyataannya. Ini. Jadi ya saya berharap kita orang-orang yang sudah hidup dalam Tuhan Yesus, ayolah kita belajar cerdas lah. Jangan kita sudah dinaikkan level kita menjadi orang-orang yang terpilih, imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah. Ayolah jangan kita mendowngrade-kan kualitas iman dan IQ kita. Nah, ini adalah sentilan kepada Saifuddin Ibrahim. Jangan kita mendowngrade-kan iman kita, istilahnya begitu ya. Artinya dalam keyakinan mereka iman Kristen itu sudah bagus. Hubungan antar, kalau kita istilahkan antar manusia, hubungan sosial, hubungan ketuhanan itu sudah tertata dengan bagus. Nah,
tatanan yang bagus ini jangan sampai kita nodai, jangan kita downgrade, kita turunkan lagi seolah-olah kita itu bukan orang yang memiliki pelajaran, bukan orang yang memiliki ajaran. Nah, ini yang disampaikan pendeta ini. Nah, kita sangat positif sekali menanggapi hal seperti ini ya. Kalau dalam kemanusiaan itu memang saya agak sepakat lah ya dengan pernyataan bahwa kalau Anda adalah orang baik, maka Anda tidak akan ditanya apa agama Anda, seperti itu ya, seperti yang disampaikan oleh Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Makanya ini penting, dan harapan semua pendeta-pendeta yang ada di channel itu, ini judulnya Logika Tersesat Teman Ade Armando. Dan video-video yang ada di situ, pernyataan-pernyataan maksudnya pendeta-pendeta yang ada di situ, semuanya kita bisa istilahkan mengecam kepada pendeta Saifuddin ini. Dan kalau saya pikir memang pendeta Saifuddin ini kayak apa ya, pendeta karbitan itu bisa nggak ya kita istilahkan ke Saifuddin Ibrahim ini, karena dia mengenyam Kristen itu kan baru berapa tahun itu. Kalau kita lihat dari backgroundnya, dia masuk Kristen 2006 toh, 2006 sekarang 2022 berarti kan sekitar 18 tahun lah ya. Lah umur 18 tahun itu dia mempelajari Kristen, entah belajarnya ini hanya 2 tahun atau 3 tahun kemudian dia menjadi pendeta atau enggak, kita juga tidak tahu. Dan ini juga pantas menjadi pertanyaan. Ya, semoga saja semua dukungan dari para pendeta-pendeta ini atas orang-orang Islam melaporkan Saifuddin Ibrahim, kita bersama-sama baik umat Kristen maupun umat Islam bersama-sama mendukung pemerintah. Semoga pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, masalah ini cepat terselesaikan, dan Saifuddin Ibrahim segera tertangkap dan segera bertobat lah ya. Semoga ya syukur-syukur bisa masuk Islam lagi, karena kabarnya dia adalah seorang mu'alaf yang dulunya seorang murtad yang dulunya berada di pondok pesantren. Dan saya pikir pondok pesantrennya itu mungkin ya berbau teroris-teroris begitulah ya. Masa ada tuh pesantren kok ngajarinya tentang ayat-ayat jihad tok, itu saya kok aneh juga. Padahal di pesantren itu prioritasnya kalau misalkan ngaji Al-Quran ya awal sampai akhir, tidak tebang pilih ayat kemudian dipahami, enggak seperti itu. Contohnya kita ngaji tafsir Jalalain, kita ngaji tafsir Yasin, tafsir Munir dan lain sebagainya, itu dihatamkan dari awal hingga akhir, tidak ada tebang pilih. Lah di pesantrennya Saifuddin Ibrahim ini dulunya katanya dia selalu didoktrin agar menjadi orang yang benci sekali kepada Kristen, dan akhirnya dia mungkin kecewa dengan itu dan masuk Kristen lah istilahnya begitu. Dan untuk kemanusiaan, secara kemanusiaan kita mendukung pemerintah dalam menangani kasus ini. Semoga cepat terselesaikan dan tidak ada orang-orang yang seperti Saifuddin Ibrahim ini lagi ya. Harapannya seperti itu, baik orang Kristen sendiri maupun orang Islam. Kita hidup damai, berdampingan, beragama tanpa ada cela mencela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.